Bab 13. Bona terkejut. Murid tukang telah menang dari murid bagian luar. Apakah kalian sudah melihatnya? Haha. Ya, warrior yang bisa dianggap sebagai perwakilan dari kita murid tukang. Kelak siapa yang berani berkata murid tukang rendahan? Haha. Murid bagian luar. Dulu pernah aku katakan bahwa warrior yang orang yang luar biasa, suatu hari akan lepas landas seperti naga sejati di jurang maut. Sekarang kalian sudah percaya kan? Kamu bodoh, bocah. Apakah kamu mengatakan seperti itu dulu? Pada hari ini, semua murid tukang di Bukit Pembantu sedang berdiskusi tentang warrior yang, dan banyak murid tukang-tukang yang bahkan tidak bekerja. Puncak pelatihan 7 elemen. Puncak pelatihan 7 elemen adalah tempat latihan untuk murid bagian luar. Ada 7 tempat latihan di dalamnya yaitu, formasi armor emas, lintasan kayu, air 1000 masa, gua lava, gua gravitasi, punggung bukit angin, dan lembah petir. Namun puncak pelatihan 7 elemen ini tidak dibuka secara gratis. Jika ingin datang ke puncak pelatihan 7 elemen, kecuali 10 besar dalam peringkat murid bagian luar, sisanya hanya dapat menggunakan poin kontribusi sekte sebagai ganti waktu pelatihan. Dan poin kontribusi sekte harus memasuki pegunungan puluhan ribu untuk berburu monster hitam, atau mengambil beberapa tugas dari sekte sebagai gantinya. Tugas sekte sangat sulit, dan murid biasa dari bagian luar tidak berani untuk mengambilnya. Hanya orang-orang berbakat dan kuat yang berani mengambil tugas sekte. Ada ribuan murid bagian luar, tetapi hanya ada kurang dari 50 orang yang dapat mencapai puncak pelatihan 7 elemen ini. 50 bertalenta ini adalah kelompok murid bagian luar yang paling kuat. Kakak besar Yanto, warrior yang telah menjadi pendekar hitam tingkat ke-6 yang mengalahkan pendekar hitam tingkat ke-8 Geo Duan. Pada saat ini di lintasan kayu, seorang murid bagian luar berkata dengan sungguh-sungguh kepada seorang pria berjubah putih di depannya. Pria berjubah putih itu adalah Yanto Liu, yang berada di peringkat 65 di peringkat murid bagian luar. Dia dikenal sebagai jenius paling mempesona di kota Anan. Dia sudah menjadi bakat alami pada usia 17 tahun. Mendengar kata-kata murid bagian luar, Yanto Liu mengerutkan kening dan berkata, orang buangan itu sudah menjadi pendekar hitam. Ketika dia pertama kali datang ke Sekte Pedang, ayahnya pernah mengatakan kepadanya bahwa jika ada kesempatan, habisi warrior yang, tetapi setelah dia datang ke Sekte Pedang, dia menemukan bahwa warrior yang bukan lagi murid bagian luar, melainkan seorang murid tukang, orang buangan nomor 1 dalam sejarah. Jadi dia tidak mengambil tindakan terhadap warrior yang, karena warrior yang tidak layak untuk dia habisi. Tetapi sekarang dia tidak menyangka bahwa lawannya sudah menjadi pendekar hitam. Ya, tapi dia sepertinya belum menjadi murid bagian luar. Apakah ingin menghabisinya? Yanto Liu mengerang, lalu menggelengkan kepalanya, cahaya dingin melintas di matanya, dan berkata, ayo, kita temui sampah yang telah menjadi pendekar hitam ini. Lembah King Feng. Tukang kecil, cincin ini kuberikan padamu, di dalamnya ada beberapa batu energi. Di sebelah kolam air, Bona menyerahkan cincin sumi kepada warrior yang sebelumnya dia ambil dari John Feng, dan tersenyum. Melihat cincin sumi itu, kelopak mata warrior yang berkedut, dia mengerang, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Bona, cincin ini terlalu berharga, aku tidak boleh menerimanya. Cincin sumi, benda berharga semacam ini, jika berkata dia tidak tergoda, maka itu bohong. Tetapi warrior yang juga harus tahu batasan. Tukang kecil, kamu berkata begitu, Bona tidak merasa bahagia. Bona menatap warrior yang, dan berkata, hanya sebuah cincin, bukan benda yang bagus, selain itu tanpamu,
Bona tidak mungkin memenangkan begitu banyak. Jika kamu menolak, Bona akan membuangnya begitu saja. Mendengar ini, hati warrior yang merasakan perasaan hangat di hatinya, dan dia tidak menolak, tetapi mengambil cincin dari tangan Bona, seolah dia telah memikirkan sesuatu, dan dengan cepat mengeluarkan jimat penambah kekuatan yang dia buat, kemudian menyerahkannya kepada Bona, mengatakan, "Bona, ini adalah jimat penambah kekuatan yang aku buat, ini tingkat atas, aku memberikan kepadamu." Melihat warrior yang menerima cincin itu, Bona tersenyum dan mengangguk. Tiba-tiba, matanya melotot dan berkata, Kamu bilang kamu membuat sendiri jimat kuat kelas atas." "Ya." Warrior yang mengangguk. Kamu tidak membohongiku kan?" Bona melirik warrior yang dengan curiga, dan berkata, "Tukang kecil, Bona tidak suka orang lain membohongi Bona." Warrior yang memutar matanya dan berkata, "Berbohong atau tidak, saat kamu melihatnya, kamu akan tahu." Mendengar itu, Bona mengambil jimat kuat di tangan warrior yang, ketika dia melihat nyala api keemasan pucat, Bona tercengang. Setelah diam beberapa saat, bergumam, "Bagaimana mungkin? Itu benar-benar tingkat atas, benar-benar tingkat atas, bagaimana mungkin?" Melihat Bona takjub, warrior yang berbisik, "Bagaimana? Bagus atau tidak?" Bona menatap warrior yang menekan kegembiraan di hatinya, dan berkata, Kamu bilang kamu membuat jimat ini dalam waktu setengah bulan." "Ya." Warrior yang mengangguk, dan berkata, "Aku telah gagal berkali-kali pada periode sebelumnya. Aku telah banyak menyia-nyiakan banyak bahan produksi yang kamu berikan kepadaku." Berbicara tentang ini, warrior yang sedikit malu. Bona menatap warrior yang dengan tatapan aneh, dan berkata, "Kakek memang pembohong. Bona butuh 3 bulan untuk membuat jimat, dan itu masih di kelas menengah. Tapi kakek benar-benar mengatakan bahwa Bona adalah seorang jenius. Dia pasti membohongiku. Tunggu sampai kamu kembali, dan lihat aku akan mencabut janggutmu." "Ada apa? Apa aku terlalu bodoh?" tanya warrior yang saat Bona terdiam. Mendengar itu, wajah Bona menjadi semakin aneh. Setelah beberapa saat, wajahnya kembali normal. Melihat warrior yang, dia mengangguk dan berkata, "Butuh setengah bulan untuk membuat jimat. Bakat ini tergolong sangat rata-rata, sedikit lebih buruk dari Bona." Setelah berbicara, wajah kecilnya tersipu. Mendengar apa yang Bona katakan, warrior yang menghela nafas lega, dan berkata, "Baguslah kalau begitu. Ngomong-ngomong Bona, aku tidak terlalu mengenal jimat atribut lainnya, bagaimana kalau kamu ajari aku?" Ini. Bona tampak kesulitan. Ketika dia melihat warrior yang gugup, dia dengan cepat berkata, "Kecuali kamu menjanjikanku sebuah syarat." "Syarat apa?" Warrior yang sedikit bersemangat, jika dia bisa menjadi Master Rune, itu akan sangat bermanfaat bagi kekuatan dan prospek masa depannya. "Aku menerimamu sebagai muridku mewakili kakekku, dan kamu berjanji untuk menjadi murid kakekku, yaitu menjadi adik seperguruanku, bagaimana?" Bona memandang warrior yang, matanya yang cerdik berbinar. "Menjadi adik seperguruanmu?" Warrior yang terkejut. "Kenapa tidak mau?" Bona bertanya dengan sedikit tidak senang. Warrior yang menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan berkata, "Tidak, yang ahli tentu harus menjadi senior. Tentu saja aku bersedia menjadi adik seperguruan Bona. Hanya saja, Bona, apa kakekmu bersedia menerimaku sebagai murid? Jika dia tidak bersedia, aku..." Benar, dia masih sedikit khawatir. Perlu diketahui bahwa setiap Master Rune sangat kuat. Jika nanti kakek Bona tidak menyukainya, betapa memalukannya dia. Mendengar itu, raut wajah tidak senang Bona menghilang, dan dia tersenyum, "Jangan khawatir tentang dia, aku bersedia sudah oke.
Sekarang kamu adalah adik seperguruan Bona, kakak seperguruan akan menjagamu. Hari ini sudah larut malam, ketika aku punya waktu baru akan datang untuk mencarimu. Dalam beberapa hari terakhir, kamu pelajari dulu atribut jimat lainnya. Ini adalah tugas, nanti ketika aku datang, aku akan mengujimu, mengerti? Warrior yang tidak berani menggelengkan kepalanya dan langsung mengangguk. Melihat warrior yang mengangguk, Bona mengangguk puas, dan berkata, "Sudah larut, aku akan pulang. Jimat penambah kekuatan ini aku akan bawa kembali ke institut dulu, untuk diperiksa, tidak perlu mengantarku." Setelah selesai berbicara, Bona berlari menuju lembah King Feng, dan saat dia berbalik, wajah kecil yang serius itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Dapat harta karun, hahaha, harta karun ini ditemukan oleh Bona, dan dia menjadi adik seperguruan Bona, hehe." Melihat tampang Bona, warrior yang selalu merasa ada yang salah, Bona dan Feni kira-kira seumuran, tapi agak aneh, barusan pasti ada yang disembunyikan darinya. Lupakan saja, dia pasti tidak punya niat jahat padaku. Warrior yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak memikirkan keanehan Bona, dan fokus pada cincin sumi yang diberikan Bona padanya. Melihat cincin sumi di tangannya, warrior yang sedikit bersemangat, cincin sumi ini, bahkan penguasa kota Anan mungkin tidak memilikinya. Setelah bermain dengannya, warrior yang memasukkan kekuatan spiritual ke dalam ring, ketika dia melihat ruang di dalam cincin, jantung warrior yang tersentak, ruang di dalam cincin tampak terlalu besar, tingginya sekitar 20 kaki. Bukan hanya itu, ada banyak batu energi di dalam cincin, setidaknya ada 100.000 tumpukan batu energi. Memikirkan kata-kata Bona sebelumnya, mulut warrior yang berkedut, sebelumnya Bona mengatakan bahwa dia memasukkan beberapa batu energi ke dalamnya. Dia pikir itu hanya beberapa ratus keping, tetapi tidak disangka, itu ratusan ribu keping. Kebaikan semacam ini terlalu besar. Melihat batu-batu energi itu, warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, baru kali ini dia melihat apa artinya menjadi kaya. Sambil meletakkan cincin di tangannya, warrior yang mengalihkan pikirannya dan mengeluarkan pedang besi hitam tingkat atas level kuning yang diberikan kepadanya oleh tetua John Feng. Panjang pedang besi hitam ini sekitar 1,6 meter, lebar 2 jari, dan seluruh pedang memancarkan cahaya dingin. Benda ini sangat tajam, dengan sekali ayunan, pedang panjang itu tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara pedang. Pedang yang bagus. Melihat pedang besi hitam di tangannya, warrior yang memiliki kilatan kegembiraan di matanya, dan berkata dengan suara rendah, "Aku awalnya ingin menjadi murid bagian luar dan pergi ke paviliun pedang untuk memilih pedang, tetapi tanpa disangka, John Feng sendiri yang memberinya pedang, yang merupakan tingkat atas level kuning. Sekarang dia akhirnya tidak perlu berlatih ilmu pedang dengan kayu lagi." 28 hari lagi, setiap 2 tahun sekali Sekte Pedang akan mengadakan penilaian murid bagian luar. Dengan kekuatanku saat ini, seharusnya tidak sulit untuk menjadi murid bagian luar. Tetapi aku pikir untuk peringkat 10 besar, sudah pasti tidak cukup, aku harus meningkatkan kekuatanku. Melihat pedang panjang di tangannya, warrior yang bergumam. Bersambung.